Halo Indonesia, selamat datang kembali di channel vlog RGW. Masih bersama saya, Fasis Roy Taufiq. Kita semua mungkin masih ingat ya, pada 2012 lalu ada sebuah berita, yakni tentang kiamat yang menurut ramalan dari suku Maya kalau tidak salah, itu adalah apa, di tahun 2012 itu akan terjadi kiamat. Dan di waktu itu juga muncul sebuah film yang produksi Hollywood yang menggambarkan tentang kiamat. Memang dari cerita itu yang diramalkan oleh suku Maya itu, suku Maya ya, lupa saya. Itulah pokoknya. Kalau salah mohon diralat, males mau nyari googling lagi. Itu dikatakan kiamatnya itu tidak hilang, tetapi dunia itu mengalami sebuah perubahan penataan. Dan kayaknya ramalan itu ada benarnya itu. Cuman terjadinya agak meleset. Tidak di 2012 tetapi di 2021. Di mana pada saat Covid itu uh, ya dunia sedang mengalami sebuah perubahan. Jadi yang namanya alam itu memiliki sebuah sistem yang otomatis, sama kayak tubuh kita ini ya. Tubuh kita itu adalah sebuah sistem otomatis. Ketika perut kita itu sudah kenyang dan harus ada yang dikeluarkan, ya dia akan mengeluarkan entah itu air besar, entah itu keringat, kencing, kotoran-kotoran itu akan dibuang. Alam pun sepertinya juga demikian. Dan di 2021 itu apa ya, alam mengeluarkan sebuah proses alamnya. Dan hari ini kita semua mulai merasakan, semua sepertinya dimulai dari nol lagi. Nanti kita akan bahas. Jadi kalau saya ini disclaimer dulu ya. Rata-rata apa yang saya sampaikan adalah hasil pemikiran pandangan saya selama ini. Dan rasanya saya kepingin berbagi juga dengan rekan-rekan siapapun yang menemukan video ini. Jadi ya dunia itu memiliki sebuah sistem yang apa ya, teratur tapi tidak teratur ya. Nanti kita bahas, nanti yang lebih banyak yang akan kita bahas tentang hal ini. Kita coba kembali ke yang katanya kiamat tadi itu ya. Jadi dunia hari ini sedang mereset apa, memfaktori default atau kembali ke setelan awal. Cuman setelan awalnya itu nanti hari ini sudah berubah. Nah, yang kenapa saya mengatakan demikian? Hari ini semua orang sudah mulai pikirannya mulai terbuka tentang ini dan itu. Kalau Anda membaca apa ya di medsos, orang bercerita tentang ini dan itu, ada yang apa, banyak sabdo palon muncul, terus ekonomi yang lagi carut marut, terus orang mulai mengulik sejarah. Banyak sekali kajian-kajian tentang, ada yang membahas DNA Indonesia, membahas sejarah Indonesia. Kita bicaranya ke Indonesia dulu. Karena kita orang Indonesia, kita bahasnya ke Indonesia. Dan semua merasakan hari ini dampak ekonomi. Dan sedikit demi sedikit orang itu sudah mulai ngeh, oh ternyata ada seperti ini, ada sesuatu hal yang harus dirubah, dibenahi, ditata lagi. Sepertinya kehidupan mulai seperti itu. Ya sebenarnya ketika kita runut ke apa, permasalahan itu sebenarnya ujungnya ya masalah makan, mencari makan, masalah ekonomi, semua kembali lagi ke masalah ekonomi lagi, carut marut ini dan itu, ya masalah ekonomi itu. Dan secara garis besar kita mengalami krisis karena kita tidak siap menghadapi krisis. Meskipun apa ya,
Kadang eh, ketidaksiapan itu karena mungkin sebuah kondisi zaman. Artinya gini, orang itu eh, orang hidup yang utama itu adalah makan. Dan kita alhamdulillah berada di sebuah negara wilayah yang tropis, yang alamnya subur, dan kita itu tidak sampai apa ya kehabisan bahan makanan. Namun yang menjadikan orang itu kelimpungan karena kita sudah terbiasa pegang uang gitu. Kita makan ya mungkin nggak punya pekerjaan apa itu masih kita masih bisa makan, insya Allah masih bisa makan untuk sekedar hidup itu masih bisa. Yang menjadikan kita bingung menjadi carut marut itu karena kita tidak punya uang, kita tidak pegang uang, sehingga pikiran itu mulai kemana-mana. Yang pengusaha punya uang, uangnya tidak berputar, yang di bawah yang miskin atau masyarakat yang tidak uh, bukan pengusaha nggak punya duit untuk membeli sesuatu, membeli barang kebutuhan dan ada yang kebutuhan, ada yang keinginan. Jadi ketika disimpulkan semua ujungnya adalah di permasalahan ekonomi dan kita tidak siap menghadapi kondisi ini. Ketika dunia lagi melakukan sebuah riset bukan riset percobaan tetapi reset ulang di seperti HP itu di flash, dikembalikan ke setelan pabrik, kita kebingungan. Hari ini kelimpungan masalah ekonomi. Saya nggak tahu di dunia apa di luar Indonesia, tapi sepertinya juga sama gitu. Dan ketika kita runut, tetap kembali lagi permasalahannya adalah di ekonomi tadi. Dan kita semua yang ada di Indonesia hari ini, meskipun kita bisa makan, tetapi ya banyak di antara kita itu sama-sama kelimpungan masalah ekonomi, masalah uang, mencari uang. Dan kita tidak siap menghadapi kondisi itu. Kenapa kita tidak siap? Ya karena memang selama ini kita tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi itu. Dan memang apa ya, orang itu bisa menjadi kaya lah, punya ekonomi itu memang bukan sesuatu hal yang mudah gitu loh. Dan selama ini saya itu termasuk dari bagian apa ya, orang-orang yang sama-sama juga kesulitan mencari uang, yang tidak punya uang, masih belum punya uang. Kalau katanya orang apa ya, motivator, jangan bilang tidak punya uang tapi masih belum punya. Nah, hari ini kita itu sama-sama mengalami, banyak yang mengalami sama-sama, artinya apa banyak mengalami kesulitan mencari uang karena ada yang tidak bekerja, ada yang apa ya, pengangguran, ada yang bekerja tetapi penghasilannya pas-pasan, nggak cukup untuk ini dan itu. Dan ternyata untuk menjadi orang apa ya, beruang, kita nggak mau kaya lah, kita punya uang itu ternyata bukan sesuatu hal yang mudah itu. Ada alur, ada proses, ada ruang waktu yang selama ini kita lalai untuk membentuk kondisi itu. Kita tidak siap menghadapi kondisi itu dan kita tidak terbiasa membentuk situasi seperti itu. Artinya gini ya, kita itu terbiasa dinina bukan, udahlah uang tidak dibawa mati, terus apa buat apa mengejar dunia, sehingga kita itu sama-sama tidak siap menghadapi kondisi itu. Ya selama ini kita tidak terlatih untuk menabung, tidak terlatih untuk bekerja keras menghasilkan uang, sehingga apa ya yang kita hadapi juga lingkungan-lingkungan yang sama-sama tidak produktif gitu loh. Jadi ini sesuatu hal yang berat dan ini saya rasa sebuah PR kita semua untuk sama-sama sadar, untuk sama-sama mulai membenahi dan harus terus dilakukan dan harus tetap disadarkan.
karena kondisi itu sangat parah. Ya ada yang mengatakan bahwa kita itu sengaja dibodohi untuk kondisi seperti itu. Tapi kalau saya lebih lebih baik husnudon. Kita itu tidak dibodohi, tetapi memang kita itu kadang-kadang gampang terlena. Kita itu mudah terlena, kita itu mudah bukan malas, bukan bodoh, bukan orang lemah, tapi memang kadang-kadang itu kita cuek karena selama ini kita terlatih oleh alam kita, oleh karunia Tuhan bahwa ngapain sih susah-susah gitu loh. Ngapain kita harus melakukan sesuatu hal, toh juga kita masih bisa makan, masih bisa ini dan itu, dan kita bersyukur dengan kondisi saat ini. Permasalahan itu gini, kalau andai kata ya negara ini dipagar terus nggak ada orang lain masuk ke sini, tidak bisa memasuki wilayah kita, dan kita berpikir seperti itu, ngapain capek-capek, udah kita cukup aja dengan kondisi ini, ya mungkin aman-aman saja gitu, nggak ada permasalahan. Yang jadi permasalahan kan kita kan nggak mungkin melawan perputaran manusia itu, ada orang luar datang, ada orang asing masuk, mereka juga sama-sama makhluknya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang berhak mencari makan di Indonesia, yang mau yang kan nggak boleh kita tuh melarang kamu jangan cari makan di sini, kan nggak boleh. Nah, selama ini kita itu terlalu cuek, tetapi orang lain datang ke tempat kita biarkan, dan ya akhirnya karena kita cuek, kita tidak pernah mempelajari, sehingga tanpa sadar apa yang ada di tempat kita itu diambil orang, dan kita tidak siap gitu loh. Kalau orang yang berpikir, kita nggak butuh itu kekayaan ini dan itu, ya nggak apa-apa berpendapat seperti itu. Tetapi ketika ada orang lain diambil, dikuasai orang lain, ya jangan marah gitu loh. Kan selama ini yang terjadi di antara kita selalu karena kita diam, diambil orang, baru lalu kita menyalahkan, wah kamu ini maling ini dan itu, yang seharusnya kita melakukan sebuah perlawanan yang akhirnya menjadi sebuah chaos. Dan ketika chaos, kita harus membayar mahal semua hal itu, memulai dari nol lagi, peperangan, pertumpahan darah, chaos, kan selalu seperti itu. Karena selama ini kita selalu cuek gitu loh dengan sumber daya alam yang ada di negara kita, dan makanya kita sama-sama menyadari bahwa hari ini mau nggak mau, bisa atau nggak bisa, kita harus fokus, kita harus sadar bahwa kita harus melakukan sesuatu hal agar pencegahan itu bukan berarti kita melarang orang lain mengambil, tetapi kita memahami dulu bahwa sumber daya alam kita itu adalah sesuatu hal yang bisa kita jadikan penghasilan, pemasukan sebagai ekonomi, agar kita itu tidak carut marut seperti hari ini karena nggak punya uang, akhirnya sebuahnya hal yang dilakukan yang lebih mengarah ke negatif, yang akhirnya kita sendiri yang rugi gitu loh. Makanya kita harus sama-sama menyadari hari ini, sama-sama terbuka untuk ke depan semakin lebih baik, untuk menyadari bahwa kita harus melakukan sesuatu hal agar menjadi hebat. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat, semoga memberi gambaran. Tetap semangat, tetap maju terus untuk menjadi orang Indonesia yang jauh lebih hebat.